Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Silda yang menjawab poliklinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Mariam, Dok. Ibu Mariam ya, oke. Untuk umurnya berapa ya Bu? 30 tahun, Dok. Oke, Ibu alamatnya di mana Bu? Saya alamatnya di Surabaya ini, Dok. Akar Santri. Oke baik Bu. Kalau boleh tahu apakah saat ini Ibu sudah menikah? Sudah, Dok. Oke, apakah Ibu bekerja? Enggak sih, Dok. Saya sebagai ibu rumah tangga aja. Oke baik. Baik Bu, saya mau bertanya, Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Ini sih, Dok. Saya tuh merasa kayak ada yang aneh ya, Dok. Saya kan ini hamil. Pola makan saya ya emang menurun sih, Dok. Karena sariawan kan, Dok. Ya itu juga ada keputihan. Apa normal ya, Dok ya? Karena ini kan kehamilan pertama saya. Terus sariawan tuh udah sembuh-sembuh, Dok. Berat badan juga turun. Kalau boleh tahu, Ibu udah mengalami keluhan seperti ini dari kapan Ibu? 1 bulanan gitu loh, Dok. Kayak ya hampir 1 bulanan lah. Oke, saya mau tanya untuk yang sariawannya itu satu aja atau makin banyak Bu? Satu sih, Dok, di satu tempat di samping lidah situ. Cuman kayak makin sakit, makin besar gitu. Oh, jadi akhirnya hal itu membuat Ibu jadi kurang makan ya Bu ya? Iya, nggak nafsu makan, sakit sih, Dok. Kalau boleh tahu penurunan berat badannya ini seberapa banyak ya Bu? Awalnya tuh 60 kan, Dok. Terus sekarang jadi 40-an sih. Oh, dalam kondisi Ibu sekarang lagi hamil? Iya, betul. Oke, baik, untuk keputihannya kalau boleh tahu udah dari berapa lama ya Bu? Sama sih, Dok, barengan itu tadi gejalanya. Untuk keputihannya ini emang dari dulu udah sering atau baru-baru ini sejak muncul gejala-gejala tadi? Iya, waktu 1 bulanan ini sih, Dok. Kemarin-kemarin enggak sih, Dok. Kalau boleh tahu untuk suami Ibu apakah mengalami keluhan yang sama? Kalau suami sih enggak, Dok. Cuman suami saya tuh ngeluhnya tuh nyeri, Dok, di bagian kemaluannya. Karena ini loh, Dok, kayak ada bentol-bentol. Itu juga ya nggak terlalu banyak sih, cuman udah diobatin kayak pakai salep jamur, beli di apotek itu juga nggak sembuh, Dok. Kalau boleh tahu pekerjaan dari suami Ibu apa ya Bu? Suami saya tuh jalan di rumah sih, Dok, kayak nganter-nganter barang keluar kota gitu. Oke baik Bu, jadi berdasarkan hasil analisa saya yang baru saya lakukan ini kemungkinan ya Bu masih suspek Ibu mengalami yang namanya infeksi menular seksual atau HIV. Nah, jadi untuk infeksi HIV ini bisa ditimbulkan akibat adanya virus mungkin jadi penyebaran virus ini kemungkinan bisa lewat hubungan seksual, bisa melalui darah juga, kontak seksual Bu. Sejak munculnya keluhan itu apakah Ibu sudah ada mengonsumsi obat-obatan Bu? Enggak sih, Dok. Ibu ada riwayat minum atau suntik pil KB Bu? Enggak sih, Dok, belum pernah sih, Dok. Oke baik Bu, jadi kalau dari saya sendiri saya akan mengambilkan Ibu untuk melakukan tes HIV ya Bu untuk menekankan lebih jelas apakah ini benar-benar HIV atau bukan. Nah, untuk tes HIV ini sendiri di sini akan dilakukan dengan cepat kok Bu. Jadi saya mungkin akan mengambil darah dari bagian ujung jari Ibu, lalu kita akan menunggu kurang lebih 30 menit ya Bu untuk melihat hasil dari tes tersebut. Jika hasilnya negatif, itu belum tentu Ibu tidak terkena infeksi ini ya Bu. Jadi untuk tesnya bisa dilakukan 3 bulan setelahnya pada bulan ke-6 dan juga bulan ke-12 ya Bu. Jadi setelah ini kita akan melakukan tes HIV-nya ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik Bu. Jadi ini kan kita udah menunggu dan kebetulan Bu hasil dari tes HIV ini menunjukkan hasil positif Bu. Apakah Ibu tahu artinya apa Bu? Enggak sih, Dok, enggak tahu. Jadi hasilnya ini kan positif Bu. Jadi kemungkinan besar Ibu terinfeksi HIV atau infeksi menular seksual Bu. Nah, karena terinfeksi virus ini itu menyebabkan keluhan Ibu tadi seperti penurunan berat badan, keputihan, ada juga sariawan. Nah, sebenarnya HIV ini sendiri itu tidak langsung menyebabkan kematian Bu, tapi jika tidak segera ditangani itu bisa berdampak besar bagi tubuh Ibu. Apalagi kan Ibu sekarang lagi hamil. Nah, di sini saya akan menyarankan untuk di sini saya akan memberikan pengobatan berupa ARV yaitu antiretroviral. Jadi obatnya itu nanti akan saya berikan kepada Ibu dan bisa diminum tiap hari ya Bu. Jadi obat ini akan menurunkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh Ibu hingga rendah sehingga bisa mengurangi resiko kematian bagi Ibu ya.
Jadi Bu, untuk selain itu juga kan sepertinya suami Ibu juga kan mengalami keluhan yang sama Bu. Jadi saya bisa mungkin mengajukan Ibu untuk bisa membawa dan atau memberitahukan kepada suami Ibu mengenai masalah ini ya Bu. Kalau bisa, jika Ibu memang membutuhkan support atau dukungan, bisa memberitahukan ke keluarga Ibu ya Bu, agar Ibu diberi dukungan, atau Ibu bisa mengikuti komunitas, ada komunitas Ibu bisa ikut atau mencari dukungan, misalnya dari dukungan sebaya, adanya layanan rehabilitas yang di luar. Oke baik Bu, untuk anamnes hari ini sudah selesai. Dari Ibu mungkin ada pertanyaan Bu atau ada yang tidak dimengerti? Nanti bahasa ke anak saya gimana ya Dok? Itu kan kayaknya virus vaksinnya, obatnya ya Dok ya? Itu kan bisa menurunkan virus ganas ini. Apa gimana ya Dok bahasa ke anak saya? Oke baik Bu, untuk anak Ibu mungkin ketika sudah lahiran itu akan diberikan obat ya Bu, berupa profilaksis yang akan diberikan 12 jam setelah lahiran hingga usia bayinya itu 6 minggu ya Bu, untuk memastikan atau menghentikan penyebaran dari virus. Aman ya Dok ya, berarti buat anak saya? Aman Bu. Oke baik Bu, apakah Ibu masih ada pertanyaan? Tidak Dok, terima kasih. Oke, berikutnya saya akan melakukan pencatatan dan pelaporan konseling HIV hari ini ya Bu, dengan saya akan melakukan pengisian form VCT. Baik, sekian anamnesa dari hari ini. Terima kasih Bu.